Selamat datang teman-teman. Hari ini saya ingin kalian menghentikan apapun yang sedang kalian lakukan, duduk, pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu pertanyaan sederhana ini. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya sekedar ada? Semua orang ingin keliling dunia. Mereka menginginkan mobil impian. Mereka ingin kebebasan, uang, pikiran yang damai, cinta, rasa hormat, kebahagiaan, bisnis yang bisa mereka sebut milik sendiri, hubungan yang membuat mereka merasa hidup, kehidupan yang terasa layak dijalani. Tapi pertanyaanku adalah ini, apa yang kamu lakukan hari ini untuk mendapatkan semua itu? Apa yang kamu lakukan saat ini untuk menciptakan kehidupan yang selalu kamu impikan? Apakah kamu masih terus-menerus scrolling di media sosial? Apakah kamu masih menonton video-video acak dan membuang waktu? Apakah kamu masih mencari alasan mengapa kamu tidak bisa memulai? Masih tidur larut? Masih takut gagal? Masih berharap semuanya akan berubah secara ajaib? Dengarkan aku baik-baik. Hidup ini nyata. Dunia ini nyata, tapi waktumu terbatas. Kamu tidak akan mendapatkan kehidupan kedua. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Kamu tidak akan lahir kembali untuk mencoba lagi. Inilah dia, inilah hidupmu. Sekarang, hari ini, saat ini. Dalam video ini, aku akan memberitahumu sesuatu yang belum pernah orang lain katakan sebelumnya. Aku tidak di sini untuk memotivasimu dengan kata-kata palsu. Aku di sini untuk memberimu cermin, agar kamu bisa melihat kebenaran, agar kamu bisa terbangun dari tidur yang bahkan tidak kamu sadari. Kamu ingin mengubah hidupmu? Kamu ingin mengembangkan dirimu lebih baik? Kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang? Kamu ingin menjadi percaya diri, kuat, sukses, tak terhentikan? Kalau begitu, jangan hanya menonton video ini. Rasakanlah. Dengarkan dengan jiwamu. Dengarkan dengan rasa sakit. Dengarkan seolah hidupmu bergantung padanya, karena memang begitu. Dan jika kamu ingin video-video seperti ini lagi, pembicaraan nyata, bukan kebohongan yang manis, maka berlanggananlah ke saluran Dongeng Pengantar Tidur sekarang juga. Kami selalu menghadirkan sesuatu yang baru dan bermanfaat setiap saat. Kami tidak hanya membantumu mengembangkan diri, kami membantumu mengubah hidupmu. Jadi, mari kita mulai. Mari kita belajar bagaimana agar tidak menyia-nyiakan satu-satunya kehidupan berharga yang telah diberikan kepadamu ini. Pelajaran 1. Waktu adalah hidupmu, jangan membunuhnya. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak membunuh waktu, waktulah yang membunuhmu. Setiap kali kamu berkata, aku akan melakukannya besok. Setiap kali kamu menghabiskan 1 jam lagi scrolling di Instagram. Setiap kali kamu menekan tombol snooze pada alarmmu dan kembali tidur, kamu tidak hanya membuang waktu, kamu menghancurkan bagian-bagian hidupmu. Karena waktumu adalah hidupmu. Kamu tidak merasakannya hari ini, tapi perlahan hidup terus berjalan. Setiap detik berlalu, kamu semakin tua. Energimu semakin menurun, orang tuamu semakin menua, impianmu menunggu. Tapi sampai kapan? Izinkan aku bertanya, apa yang kamu lakukan kemarin? Apa yang kamu lakukan sehari sebelumnya? Dan apa yang kamu rencanakan untuk besok? Masih tidak ada? Masih sama? Masih menunggu suatu hari nanti? Suatu hari nanti itu tidak akan pernah datang, itu bohong. Impianmu tidak peduli dengan alasan-alasanmu. Dunia tidak peduli dengan alasan-alasanmu. Hanya hasilmu yang penting. Solusi. Mulailah menghargai jam-jammu seperti emas. Tuliskan rencana harianmu. Fokus pada satu hal yang akan mendorong hidupmu maju. Kurangi 1 jam media sosial setiap hari. Gunakan untuk membaca, belajar, atau tumbuh. Waktu adalah temanmu hanya jika kamu menghormatinya. Jika tidak, ia akan menjadi musuh terbesarmu. Pelajaran 2. Berhentilah menyalahkan dan mulailah membangun. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, bukan orang tuamu, bukan teman-temanmu, bukan bosmu, bukan pemerintahmu. Kamu, hanya kamu. Orang-orang membuang bertahun-tahun menangisi apa yang tidak mereka dapatkan.
Aku tidak sekolah di tempat yang bagus. Keluargaku tidak mendukungku. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya waktu. Aku tidak punya bakat. Alasan, alasan, alasan. Tahukah kamu siapa yang menang dalam hidup? Orang yang berkata, aku tidak peduli apa yang tidak kudapatkan. Aku akan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang paling berkuasa di dunia ini, banyak dari mereka tidak punya apa-apa. Tanpa uang, tanpa dukungan, tanpa bimbingan. Tapi mereka punya satu hal, rasa lapar, api semangat, keputusan untuk mengubah segalanya. Contoh, pikirkan seseorang seperti Oprah Winfrey. Lahir dalam kemiskinan, dilecehkan sebagai anak-anak, hari ini seorang miliarder dan salah satu orang paling dihormati di dunia. Dia tidak duduk dan menangis, dia tidak menyalahkan, dia membangun. Solusi, terimalah ceritamu, tapi jangan menjadi korban. Katakan ini setiap hari. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Tulis masalahmu di atas kertas, lalu tulis satu solusi untuk setiap masalah, dan ambil tindakan, sekecil apapun itu. Kamu tidak lemah, kamu tidak sial, kamu hanya tidak menggunakan kekuatanmu. Pelajaran 3, zona nyamanmu adalah perangkap. Larilah sekarang. Kamu bangun, memeriksa ponsel, makan sesuatu, menonton video, scrolling Instagram, mungkin sedikit belajar, tidur lagi. Ulangi. Rasanya mudah, rasanya santai, tapi tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Kamu perlahan-lahan mati dari dalam. Zona nyamanmu membunuh impianmu secara diam-diam karena tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Semua kesuksesan berada di luar zona itu. Kamu ingin berbicara lancar? Kalau begitu bicaralah meskipun kamu membuat 100 kesalahan. Kamu ingin memulai bisnis? Kalau begitu mulailah meskipun kamu gagal 10 kali pertama. Tapi kebanyakan orang tidak pernah memulai. Mengapa? Karena mereka takut merasa tidak nyaman. Mereka takut gagal, takut malu, takut orang menertawakan. Biarkan mereka tertawa, biarkan mereka meragukanmu. Tapi kamu terus bergerak. Contoh, bayangkan sebuah benih. Jika ia tetap di bawah tanah, ia tidak akan pernah menjadi pohon. Ia harus menembus tanah, menghadapi matahari, menghadapi angin. Barulah ia menjadi sesuatu yang kuat. Kamu sama. Solusi, lakukan sesuatu yang tidak nyaman setiap hari. Bicaralah meskipun kamu takut. Ikuti kelas itu. Ajukan lamaran pekerjaan itu. Posting video itu. Gagal dengan bangga. Gagal dengan keras. Tapi gagal dan terus maju, karena tidak ada hal hebat yang datang dari tetap merasa aman. Pelajaran 4. Nanti saja adalah kebohongan terbesar yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Izinkan aku jujur kepadamu. Jika kamu adalah seseorang yang terus berkata, nanti saja, maka pahamilah kebenaran ini. Kamu sedang berbohong pada dirimu sendiri. Dan semakin kamu berbohong, semakin kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Perlahan, sedikit demi sedikit, dan secara permanen. Nanti saja adalah suara kemalasan. Itu adalah suara ketakutan. Itu adalah suara dirimu yang lebih lemah yang mencoba menjebakmu. Itu tidak berarti aku akan melakukannya nanti. Itu sebenarnya berarti aku tidak ingin melakukannya sama sekali. Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang yang menang dalam hidup bukanlah mereka yang berkata nanti. Mereka adalah mereka yang berkata sekarang, saat ini, detik ini. Mereka bertindak bahkan jika mereka belum siap, bahkan jika mereka takut. Mereka bertindak karena mereka tahu nanti akan menjadi tidak pernah. Kamu terus berkata ingin belajar sesuatu yang baru, maka lakukanlah sekarang. Kamu terus berkata akan berolahraga, memulai usaha sampingan, membaca buku, memperbaiki pola tidurmu, bermeditasi. Dan kapan nanti itu akan datang? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Waktu bukanlah budakmu. Ia tidak menunggumu. Kamu tidak akan menerima pesan yang mengatakan waktumu sudah habis. Ia hanya berakhir. Dan kamu akan ditinggalkan dengan satu hal, penyesalan, rasa sakit terburuk di dunia ini. Contoh, kamu ingin memulai saluran YouTube itu 2 tahun lalu. Kamu tidak melakukannya. Mengapa?
Karena takut, karena kamu bilang nanti. Sekarang orang lain yang melakukannya. Orang lain memiliki impianmu, dan kamu duduk di sana menonton video mereka, berpikir itu bisa jadi aku. Solusi, atur timer 10 menit. Apapun itu, mulailah sekarang. Berhentilah berpikir terlalu banyak. Katakan pada dirimu ini, jika aku tidak melakukannya sekarang, aku mungkin tidak akan pernah melakukannya. Dan mulailah saja. Tidak perlu sempurna, cukup mulai saja. 1 tindakan sekarang lebih baik daripada 100 rencana sempurna untuk nanti. Pelajaran 5, berhenti berpikir, mulailah bertindak. Pikiranmu adalah sahabat terbaikmu dan musuh terburukmu. Dan bagi kebanyakan orang saat ini, pikiran mereka adalah sangkar mereka. Mengapa? Karena mereka berpikir terlalu banyak dan tidak melakukan apa-apa. Kamu ingin memulai bisnis, kamu memikirkannya selama berbulan-bulan. Kamu ingin berbicara, kamu berpikir tentang berbicara, menonton video, membuat catatan, tapi tidak pernah benar-benar berbicara. Kamu ingin pergi ke gym, kamu merencanakan rutinnya, membeli pakaian, mengunduh aplikasi, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Berpikir berlebihan menghancurkan hidupmu. Kamu berpikir begitu banyak sehingga kamu lelah bahkan sebelum memulai. Kamu membayangkan kegagalan sebelum mencoba. Kamu menulis cerita kekalahan sebelum bermain. Dan itulah mengapa kamu tetap terjebak. Berpikir itu penting, tapi hanya untuk waktu singkat. Setelah itu ia menjadi ketakutan, dan ketakutan itu pembohong. Kamu tidak perlu tahu segalanya untuk memulai. Kamu hanya perlu memulai. Kamu ingin mengembangkan dirimu? Jangan hanya menonton video motivasi, mulailah berbicara, mulailah menulis, mulailah mendengarkan setiap hari. Bicaralah di depan cermin, rekam suaramu, buat kesalahan. Kamu tidak perlu izin, kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu melakukan. Contoh, bayangkan seorang pria yang ingin belajar berenang. Dia membaca buku tentang berenang, menonton 50 video, membeli pakaian renang terbaik, dan berbicara dengan para perenang, tapi tidak pernah melompat ke dalam air. Apakah dia akan pernah belajar? Tidak, kamu melakukan hal yang sama dengan impianmu. Solusi? Berpikir selama 10 menit, lalu bertindak selama 10 jam berikutnya. Bangun momentum, biarkan tindakan menjadi kebiasaanmu. Matikan pikiranmu dan biarkan tanganmu bergerak, biarkan kakimu bergerak, biarkan hidupmu bergerak. Karena kesuksesan tidak datang dari berpikir, ia datang dari melakukan. Pelajaran 6, jadilah sosok itu. Bukan yang malas, bukan yang mengeluh, bukan yang selalu menyerah. Jadilah sosok yang melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Jadilah sosok yang bangun pagi saat orang lain tidur, yang belajar saat orang lain berpesta, yang berbicara saat orang lain takut, yang percaya saat orang lain tertawa, yang terus maju saat orang lain menyerah. Jadilah sosok yang menginspirasi tanpa berkata-kata. Tidak semua orang akan percaya padamu, tidak apa-apa. Tidak semua orang akan mendukungmu, tidak apa-apa. Kamu mendukung dirimu sendiri, kamu percaya pada dirimu sendiri. Orang-orang akan meragukanmu, mereka akan mengatakan kamu telah berubah. Biarkan saja, kamu tidak di sini untuk tetap sama. Kamu di sini untuk tumbuh, untuk berevolusi, untuk menjadi pribadi yang tidak membutuhkan validasi karena kesuksesannya berbicara untuk dirinya sendiri. Dalam setiap keluarga, dalam setiap kelompok teman, selalu ada satu orang yang menjadi besar, orang yang membuktikan semua orang salah. Mengapa bukan kamu? Mengapa kamu berpikir kesuksesan itu milik orang lain? Mengapa bukan kamu? Jadilah sosok itu. Solusi. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu, apa yang akan dilakukan oleh orang yang disiplin hari ini? Lalu lakukanlah itu. Berpakaianlah seperti kesuksesan, bicaralah seperti kesuksesan, berjalanlah seperti kesuksesan. Jangan ceritakan rencanamu kepada orang lain, tunjukkan hasilnya. Jadilah sosok yang dibicarakan orang bertahun-tahun kemudian karena kamu mengubah segalanya. Pelajaran 7. Kamu melawan dirimu sendiri.
Musuh terbesarmu bukanlah di luar sana, bukan temanmu, bukan keluargamu, bukan pekerjaanmu, bukan ponselmu. Itu adalah dirimu. Itu adalah bagian dari dirimu yang menyuruhmu menyerah, bagian yang berkata, "Aku lelah." Bagian yang berkata, "Tidak apa-apa menjadi biasa-biasa saja." Bagian yang berkata, "Mari kita santai saja." Versi dirimu itulah musuh, dan kamu harus melawannya setiap hari. Kamu melawan dirimu sendiri. Itulah pertarungan sesungguhnya. Dirimu yang malas melawan dirimu yang ambisius, dirimu yang takut melawan dirimu yang berani, dirimu yang mengantuk melawan dirimu yang lapar. Versi dirimu yang ingin tetap aman melawan versi dirimu yang ingin mengubah dunia. Setiap hari kamu bangun dengan sebuah pilihan. Siapa yang akan menang hari ini? Apakah itu orang yang scrolling selama 3 jam atau orang yang membaca 10 halaman buku? Apakah itu orang yang tidur jam 2 pagi, menonton video tidak berguna, atau orang yang membangun bisnis dan masa depannya? Tidak ada yang bisa menjawab itu kecuali kamu. Bayangkan 2 serigala di dalam dirimu. 1, malas, negatif, penuh keraguan. Yang lain, kuat, percaya diri, lapar. Tahukah kamu mana yang tumbuh lebih kuat? Yang kamu beri makan. Solusi, bunuh kebiasaan malasmu, catat harimu. Setiap kali kamu memilih pertumbuhan, tuliskan. Setiap kali kamu menang melawan versi dirimu yang lemah, rayakanlah. Perlahan, identitasmu akan berubah. Ini bukan permainan, ini adalah perang. Dan ini kamu melawan dirimu sendiri. Pelajaran 8. Latih kekuatan kehendakmu. Jika kamu tidak melatih kekuatan kehendakmu, perasaanmu akan mengendalikan hidupmu. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu. Perasaan itu pembohong. Kamu tidak merasa ingin bangun pagi. Kamu tidak merasa ingin berolahraga. Kamu tidak merasa ingin belajar hari ini. Kamu tidak merasa ingin mengejar impianmu. Kalau begitu, selamat. Kamu baru saja menyerahkan seluruh masa depanmu kepada suasana hatimu. Izinkan aku bertanya sesuatu yang nyata. Apakah kamu ingin membangun kehidupan yang kuat atau kamu ingin mengikuti perasaanmu seperti anak kecil? Kekuatan kehendak berarti melakukan hal yang benar bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Bahkan ketika tubuhmu berkata tidak, kamu berdiri dan berkata ya. Bahkan ketika pikiranmu berteriak, "Aku tidak bisa," jiwamu berbisik, "Lihat saja aku." Orang-orang yang sukses dalam hidup bukanlah mereka yang selalu termotivasi. Mereka adalah mereka yang disiplin, yang hadir bahkan ketika mereka lelah, bangkrut, patah hati, takut, atau kalah. Karena mereka memiliki sesuatu yang belum kamu miliki, kekuatan kehendak. Dan yang benar adalah kekuatan kehendak itu seperti otot. Semakin kamu melatihnya, semakin kuat ia. Katakanlah kamu ingin berhenti menggunakan ponselmu setelah jam 10 malam. Awalnya, kamu akan gagal. Kamu akan membukanya. Kamu akan scrolling. Tapi jika kamu terus mencoba setiap malam, mematikannya, meletakkannya di ruangan lain, menuliskan tujuanmu, kamu akan membangun kekuatan itu. Tak lama, kamu akan menjadi orang yang mengendalikan kebiasaannya, bukan orang yang dikendalikan oleh kebiasaannya. Solusi: mulailah dari yang kecil. Pilih satu hal yang tidak ingin kamu lakukan dan lakukanlah itu. Bangun disiplin harian. Hadiahi dirimu sendiri karena menyelesaikannya, bukan karena menghindari rasa sakit. Bicaralah pada dirimu sendiri seperti seorang pemimpin. Aku tidak melanggar janji pada diriku sendiri. Karena hari di mana kamu menguasai kekuatan kehendakmu adalah hari di mana kamu mengendalikan hidupmu. Pelajaran 9. Perbandingan membunuhmu. Izinkan aku mengatakan ini dengan jelas. Jika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah. Tahukah kamu mengapa kebanyakan orang membenci hidup mereka? Karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu menonton kehidupan orang lain daripada membangun kehidupan mereka sendiri.
Kamu membuka Instagram, kamu melihat seseorang dengan tubuh yang lebih baik, mobil yang lebih baik, rumah yang lebih baik. Kamu melihat seseorang berbicara lebih baik, mendapatkan lebih banyak penayangan, lebih banyak like, lebih banyak uang. Dan kamu mulai membenci dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, ada apa denganku? Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Mengapa hidup mereka sempurna dan hidupku berantakan? Tapi inilah kebenarannya. Kamu membandingkan di balik layar kehidupanmu dengan highlight reel mereka. Kamu melihat 15 detik kehidupan mereka dan membandingkannya dengan 24 jam hidupmu. Kamu tidak melihat kegagalan mereka, rasa sakit mereka, kesepian mereka, kegagalan mereka. Kamu tidak melihat 1000 malam mereka menangis atau 1000 kali mereka jatuh. Dan tetap saja, kamu membiarkan perbandingan menghancurkan kepercayaan dirimu. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang pahit. Cara tercepat untuk membunuh kemajuanmu adalah membandingkannya dengan kesuksesan orang lain. Kamu memiliki jalanmu sendiri, waktumu sendiri, perjuanganmu sendiri, takdirmu sendiri. Jika bunga matahari dan mawar mulai membandingkan tinggi dan warnanya, mereka berdua akan lupa betapa indahnya mereka. Berhentilah melihat ke kiri dan ke kanan. Lihatlah lurus ke depan. Balapanmu adalah dengan dirimu sendiri. Solusi, berhenti mengikuti orang-orang yang membuatmu merasa tidak cukup. Fokus pada perjalananmu. Lacak pertumbuhanmu dari bulan lalu, bukan kesuksesan orang lain hari ini. Ganti perbandingan dengan inspirasi. Belajarlah dari mereka, tapi jangan membenci dirimu sendiri. Karena kamu tidak dilahirkan untuk menjadi seperti mereka. Kamu dilahirkan untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Pelajaran 10. Jangan menerima nasihat dari mereka yang belum melakukannya. Tidak semua orang yang memberi nasihat memenuhi syarat untuk berbicara. Jika kamu ingin membangun rumah, kamu tidak bertanya pada orang yang tinggal di bawah atap yang rusak. Jika kamu ingin belajar bagaimana menjadi kaya, jangan bertanya pada temanmu yang bangkrut. Jika kamu ingin berbicara dengan lancar, jangan bertanya pada orang yang takut membuka mulutnya. Tanyakan pada orang yang sudah melakukannya, yang sudah menjalaninya, yang sudah gagal lalu menang. Internet penuh dengan orang yang berbicara, tapi kebanyakan dari mereka hanyalah kebisingan. Kata-kata tanpa pengalaman, opini tanpa rasa sakit. Jangan biarkan orang-orang ini membingungkan perjalananmu. Kamu adalah pengemudi hidupmu. Jangan mengambil arah dari seseorang yang belum pernah mengemudi. Contoh, pamanmu berkata, jangan memulai bisnis, itu berisiko. Tapi apakah dia pernah memulainya? Tidak, dia bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore sepanjang hidupnya. Jadi, mengapa kamu mendengarkan seseorang yang belum pernah berjalan di jalan itu? Solusi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah orang ini sudah mencapai apa yang aku inginkan? Jika ya, dengarkan baik-baik. Jika tidak, ucapkan terima kasih dan teruslah berjalan. Jangan kasar, tapi jangan bodoh juga. Lindungi visimu, karena satu nasihat yang salah dari orang yang salah bisa menunda impianmu selama 10 tahun. Pelajaran 11, pilihlah dirimu sendiri. Dunia ini tidak akan memilihmu. Mereka tidak akan bertepuk tangan untukmu sampai semuanya terlambat. Mereka tidak akan percaya padamu sampai kamu sudah berhasil. Mereka tidak akan mendukungmu saat kamu paling membutuhkannya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pilihlah dirimu sendiri. Berhentilah menunggu izin. Berhentilah menunggu seseorang mengatakan kamu cukup baik. Berhentilah menunggu panggilan telepon, pesan, kesempatan, panggung, pasangan, keberuntungan. Pilihlah dirimu sendiri, karena kamu tidak di sini untuk dipilih. Kamu di sini untuk menciptakan, untuk memimpin, untuk menang. Orang-orang paling sukses di dunia, mereka tidak menunggu, mereka memulai. Mereka tidak memohon persetujuan. Mereka menyetujui diri mereka sendiri. J.K. Rowling ditolak 12 kali sebelum Harry Potter diterbitkan. Bagaimana jika dia menunggu seseorang untuk percaya padanya? Dia memilih dirinya sendiri dan dunia mengikutinya. Solusi, tulis namamu sendiri pada kesempatan itu. Mulailah saluran YouTube itu.
Mulailah menulis buku itu, mulailah podcast itu. Lamar meskipun kamu merasa belum siap. Katakan pada dirimu, aku tidak butuh siapapun untuk memilihku. Aku memilih diriku sendiri setiap hari. Karena dunia tidak bisa mengabaikan seseorang yang begitu keras percaya pada dirinya sendiri hingga mustahil untuk tidak diperhatikan. Pelajaran 12. Tanpa risiko, tanpa cerita. Kamu ingin cerita yang layak diceritakan? Maka pahamilah kebenaran ini. Kamu tidak akan mendapatkan kehebatan tanpa risiko. Tidak ada kehidupan sukses yang dibangun di zona nyaman. Tidak ada orang yang kuat menjadi kuat dengan bermain aman. Kamu tidak akan pernah membangun kehidupan legendaris dengan bertindak seperti orang lain. Setiap orang yang kamu kagumi, setiap juara, setiap miliarder, setiap inspirasi, mereka semua harus mempertaruhkan sesuatu. Uang mereka, waktu mereka, kenyamanan mereka, keamanan mereka, kedamaian mereka. Dan seringkali mereka mempertaruhkan hati mereka. Tapi coba tebak, tanpa risiko, hidupmu menjadi tenang, sunyi, terprediksi, aman, dan kosong. Karena pada akhirnya, hidupmu tidak ada yang akan mengingat betapa amannya kamu bermain. Mereka akan mengingat apa yang kamu ciptakan, apa yang kamu berani lakukan, apa yang kamu bangun. Contoh, kamu takut untuk mulai berbicara di depan umum karena orang mungkin tertawa. Jadi, kamu tidak pernah berbicara. Dan bertahun-tahun berlalu dan kamu masih tidak berbicara. Tapi, bagaimana jika kamu berbicara sekali dan mengubah hidupmu? Bagaimana jika satu momen keberanian bisa memberimu imbalan 10 tahun? Solusi, ambil satu risiko hari ini. Bicaralah, lamar, unggah, bangun, kirim pesan. Tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Lalu tanyakan pada dirimu, bagaimana jika itu benar-benar berhasil? Karena tanpa risiko, tidak ada petualangan, tidak ada api, tidak ada pertumbuhan, tidak ada cerita. Jadi berhentilah bersembunyi, jadilah yang berani, jadilah yang melompat, jadilah yang memiliki bekas luka, bukan yang memiliki penyesalan. Pelajaran 13, waktu terus berjalan, dan ia tidak peduli jika kamu belum siap. Izinkan aku mengatakannya dengan lantang dan jelas. Waktu tidak menunggumu. Jam tidak melambat karena kamu lelah. Ia tidak berhenti karena kamu bingung atau takut atau menunggu saat yang tepat. Hidup terus berjalan. Setiap detik yang terlepas dari tanganmu adalah detik yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Dan bagian terburuknya, kamu bahkan tidak akan menyadari berapa banyak waktu yang telah kamu buang sampai suatu hari kamu terbangun 10 tahun lebih tua, berdiri di depan cermin dengan air mata di mata, bertanya, apa yang terjadi dengan impianku? Kamu tidak terlalu muda, kamu tidak terlalu tua, kamu tidak terlalu sibuk, kamu hanya mencari alasan. Izinkan aku bertanya sesuatu. Kapan kamu akhirnya akan berhenti menonton orang lain menang dan mulai menciptakan hidupmu sendiri? Apakah kamu akan membiarkan impianmu membusuk di dalam pikiranmu sampai mereka mati dalam keheningan? Atau apakah kamu akan berdiri menghadap cermin dan berkata, "Tidak ada lagi buang-buang waktu. Aku akan menjadi orang yang seharusnya aku lahirkan." Tahukah kamu apa yang lebih menakutkan daripada kegagalan? Penyesalan. Rasa sakit itu akan tetap ada di dadamu seperti pisau tajam selamanya. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Berhentilah bertingkah seolah kamu memiliki waktu selamanya. Kamu tidak. Waktu terus berjalan, dan waktumu adalah sekarang. Pelajaran 14. Tidak ada yang peduli, dan itulah kekuatan terbesarmu. Ini mungkin akan menyakitimu, tapi kamu perlu mendengarnya. Tidak ada yang peduli dengan masalahmu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tidak ada yang merasakan sakitmu seperti yang kamu rasakan. Kamu menunggu simpati, lupakan saja. Orang-orang terlalu sibuk memperjuangkan pertarungan mereka sendiri. Mereka akan mendengarkanmu selama beberapa detik, mengangguk, dan melanjutkan. Itulah kebenarannya. Tapi inilah kejutannya. Kebenaran itu adalah kekuatanmu.
Karena jika tidak ada yang peduli, maka kamu bebas melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu bebas gagal, mencoba lagi, terlihat bodoh, jatuh, dan bangkit lagi. Kamu tidak butuh persetujuan, kamu tidak butuh izin, kamu hanya butuh satu hal, dirimu sendiri. Kamu ingin menangis? Menangislah, tapi jangan hanya duduk di sana. Seka air matamu, kepalkan tinjumu, dan bangkitlah seperti seorang pejuang. Gunakan rasa sakit itu, ubah menjadi tujuan. Ambil kesepian itu dan ubah menjadi kekuatan. Tidak ada yang peduli, tapi kamu peduli, dan itulah yang penting. Jadi, bangunlah hidupmu seolah tidak ada yang melihat, karena coba tebak, memang tidak ada. Pelajaran 15. Mengapa tidak sekarang? Orang-orang selalu berkata, "Aku akan mulai minggu depan, bulan depan, tahun depan." Tapi izinkan aku bertanya sesuatu. Apa yang akan berubah antara sekarang dan nanti? Akankah kamu tiba-tiba menjadi lebih termotivasi? Akankah hidup menjadi lebih mudah? Akankah ketakutan menghilang? Tidak. Yang benar adalah, jika kamu tidak bisa memulai sekarang, kamu mungkin tidak akan pernah memulai. Kamu terus menunggu waktu yang tepat. Tapi izinkan aku memberitahumu, tidak ada waktu yang sempurna. Hidup selalu berantakan. Pikiranmu akan selalu menemukan alasan untuk menunda. Tapi setiap detik kamu menunggu, impianmu sedikit demi sedikit memudar. Bayangkan, tujuanmu perlahan berubah menjadi debu hanya karena kamu menunggu. Dunia tidak menunggu, kesempatan tidak menunggu, waktu tidak menunggu. Jadi mengapa kamu? Kamu ingin memulai perjalanan kebugaranmu? Mulai sekarang. Kamu ingin belajar sesuatu yang baru? Mulai sekarang. Kamu ingin mengubah hidupmu? Mulai sekarang. Bukan Senin depan, bukan tahun baru depan. Sekarang. Karena jika kamu bisa mengambil satu langkah kecil sekarang, hanya satu, itu bisa menjadi awal dari seluruh kehidupan baru. Jadi katakan padaku, mengapa tidak sekarang? Beri aku satu alasan kuat, dan kamu tidak akan menemukannya. Mulai sekarang. Pelajaran 16. Jika kamu tidak menyukai hidupmu, ciptakan versi baru. Lihatlah sekeliling, apakah ini kehidupan yang kamu inginkan? Apakah kamu bangun dengan api di dadamu, atau kamu menyeret kakimu setiap hari berpura-pura bahagia padahal mati di dalam? Jujurlah, kamu membenci rutinitasmu, pekerjaanmu, kebiasaanmu, energimu, tapi kamu masih melakukan hal yang sama setiap hari dan mengharapkan itu berubah. Itu gila. Inilah kebenarannya. Kamu adalah pencipta hidupmu. Kamu bukan pohon. Kamu tidak terjebak. Kamu bisa bergerak. Kamu bisa berevolusi. Kamu bisa membangun kembali. Jika kehidupan yang kamu jalani terasa palsu, maka bakarlah sampai ke tanah dan mulailah lagi. Ubah gaya rambutmu, ubah kebiasaanmu, ubah teman-temanmu, ubah lingkunganmu, ubah cara berpikirmu. Berhentilah meniru apa yang orang lain lakukan dan mulailah membangun versimu sendiri dari kehidupan. Kamu tidak perlu menunggu kehancuran. Kamu tidak perlu menunggu titik terendah. Kamu hanya perlu memutuskan. Sekarang juga. Kamu bukan korban, kamu adalah seorang seniman. Hidup adalah kanvasmu. Ciptakan versi barumu. Jadikan itu kuat, jadikan itu indah, jadikan itu tak terlupakan. Pelajaran 17. Ekspektasi, penjara impian. Izinkan aku bercerita tentang temanku, Rian. Dia salah satu orang terpintar yang kukenal. Bagus dalam pelajaran, bagus dalam berbicara, selalu punya impian besar. Tapi coba tebak, dia terjebak dalam pekerjaan kantoran yang dia benci. Dia bangun dengan lelah, tidur dengan frustrasi. Setiap hari terasa seperti salinan dari hari sebelumnya. Dia memberitahuku, "Bro, ini bukan yang kuinginkan." Aku bertanya padanya, "Lalu mengapa kamu melakukannya?" Dan dia berkata, "Karena itulah yang diharapkan keluargaku, karena masyarakat mengharapkannya, karena orang akan menertawakan jika aku pergi." Izinkan aku mengatakannya secara langsung, ekspektasi akan membunuh semangatmu. Orang-orang akan membuat kotak di sekitar hidupmu dan berkata, "Tetaplah di sini." Jangan bermimpi terlalu besar. Jangan mencoba hal baru. Jadilah aman. Tapi inilah kebenarannya.
Ekspektasi mereka bukanlah takdirmu. Jika kamu menjalani hidupmu hanya untuk membuat orang lain senang, kamu akan berakhir membenci dirimu sendiri. Kamu akan tersenyum di depan umum dan menangis di kamarmu. Kamu akan merasa seperti tahanan di dalam tubuhmu sendiri. Apakah itu kehidupan yang kamu inginkan? Kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi impian orang lain. Kamu dilahirkan untuk mengejar impianmu. Dan terkadang itu berarti mengecewakan orang lain. Terkadang itu berarti mengatakan tidak. Terkadang itu berarti berjalan sendiri. Jadi patahkan rantainya, lepaskan topengnya, berhentilah hidup untuk orang lain dan mulailah hidup untuk dirimu. Ini hidupmu, bukan milik orang tuamu, bukan milik kerabatmu, bukan milik masyarakat, milikmu. Pelajaran 18, rasa sakitmu adalah kekuatanmu hanya jika kamu berhenti menyembunyikannya. Kamu telah melewati banyak hal. Mungkin kamu tidak pernah memberitahu siapapun. Mungkin kamu menangis dalam diam. Mungkin orang tidak tahu seberapa besar kamu menderita di dalam pikiranmu. Mungkin kamu dikhianati. Mungkin kamu gagal. Mungkin mereka menertawakanmu, menolakmu, mengabaikanmu. Dan sekarang kamu berjalan dengan hati yang berat ini, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi itu tidak. Kamu tahu itu, aku tahu itu. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Rasa sakit di dalam dirimu itu bisa menghancurkanmu atau bisa membangunmu. Kamu yang memutuskan. Kamu lihat, kebanyakan orang lari dari rasa sakit. Mereka menghindarinya. Mereka menyembunyikannya di bawah senyuman palsu dan gangguan. Tapi orang-orang terkuat di dunia, mereka menggunakannya. Mereka mengambil rasa sakit itu dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Mereka berkata, "Tahukah kamu, penderitaan itu membuatku lebih tangguh. Patah hati itu mengajarkanku harga diri. Kegagalan itu mengajarkanku untuk tumbuh. Jangan malu dengan rasa sakitmu, banggalah padanya. Kamu selamat, kamu masih bernapas. Itu berarti kamu lebih kuat dari apapun yang mencoba menghancurkanmu. Ubah rasa sakitmu menjadi seni, menjadi disiplin, menjadi motivasi, menjadi suara yang memberitahumu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membuatku merasa tidak berarti lagi. Kamu tidak hancur, kamu hanya sedang dibangun kembali menjadi sesuatu yang kuat." Ingat ini, malam tergelap menghasilkan bintang paling terang. Biarkan rasa sakit mengasahmu, bukan membungkammu. Pelajaran 19, biarkan distraksimu kelaparan, beri makan fokusmu. Saat ini, ada dua serigala yang hidup di dalam pikiranmu. Yang satu disebut distraksi, yang lainnya disebut fokus. Yang menang adalah yang lebih sering kamu beri makan. Setiap kali kamu scrolling berjam-jam di ponselmu, bergosip, berpikir berlebihan, menonton maraton tanpa alasan, kamu memberi makan distraksi. Dan semakin kamu memberinya makan, semakin lemah impianmu. Otakmu menjadi malas, motivasimu memudar. Kamu mulai mempercayai kebohongan seperti, "Aku akan melakukannya besok," atau "Sudah terlambat sekarang." Tapi izinkan aku bertanya sesuatu. Berapa lama kamu akan terus mengkhianati masa depanmu sendiri hanya demi sedikit kenyamanan hari ini? Kamu ingin sukses, kamu ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh dirimu di masa lalu? Kalau begitu, biarkan distraksi itu kelaparan. Matikan ponselmu, singkirkan orang-orang toksik. Say no to setiap undangan yang tidak berguna. Tetapkan batasan seperti seorang pejuang. Lalu duduklah dan beri makan fokusmu. Membaca, bekerja, belajar, membangun, gagal, coba lagi. Fokus itu tidak alami, ia dilatih seperti otot. Semakin kamu menggunakannya, semakin kuat ia. Bayangkan ini, jika kamu memberikan fokus penuhmu hanya selama 1 tahun, 365 hari upaya murni, hidupmu tidak akan terlihat seperti hari ini. Itu bukan sihir, itu matematika, itu disiplin, itu nyata. Biarkan serigala yang menghancurkanmu kelaparan, beri makan serigala yang membangunmu. Begitulah caramu menang. Pelajaran 20, hidup tidak berhutang apapun padamu, jadi berjuanglah untuk segalanya.
Izinkan aku mengatakannya dengan cara paling mentah dan keras. Dunia tidak peduli dengan potensimu. Ia hanya menghargai kinerjamu. Kamu mungkin orang baik, kamu mungkin punya hati yang besar, kamu mungkin punya impian. Tapi jika kamu tidak bekerja, jika kamu tidak tampil, jika kamu tidak membuktikan nilaimu, hidup akan mengabaikanmu. Itulah kebenarannya. Kamu ingin sukses, tidak ada yang akan memberikannya kepadamu. Tidak ada peri yang datang, tidak ada jin, tidak ada waktu yang sempurna. Semuanya tergantung padamu. Kamu harus berhenti menangis meminta bantuan dan mulai berjuang mati-matian. Berhentilah menunggu seseorang untuk percaya padamu dan mulailah menjadi seseorang yang kamu percayai. Rasa lapar itu, api itu, kemarahan untuk bangkit itu harus datang dari dalam. Tidak ada yang akan merasakannya untukmu. Ya, hidup ini tidak adil. Ya, kamu harus menderita lebih dari orang lain. Ya, beberapa orang lebih istimewa. Tapi lalu kenapa? Apakah kamu hanya akan duduk di sana dan mengeluh? Atau apakah kamu akan berdiri dan berkata, "Aku tidak peduli seberapa sulitnya. Aku akan mewujudkannya." Hidup ini bukan hadiah. Ini adalah medan perang. Kamu bisa berjuang atau kamu mati perlahan. Jadi, bangunlah setiap hari dengan pola pikir ini. Hidup tidak berhutang apapun padaku, tapi aku akan tetap mengambil semua yang pantas kudapatkan. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan menderita lebih banyak. Aku akan tampil lebih awal. Aku akan terus maju saat semua orang menyerah. Dan suatu hari, ketika mereka bertanya padaku, "Bagaimana kamu melakukannya?" Aku akan tersenyum dan berkata, "Aku berhenti mengharapkan hidup itu mudah, dan aku mulai menuntut lebih dari diriku sendiri." Kamu ingin mahkota? Maka dapatkanlah dengan darah, keringat, dan obsesi. Itulah harganya. Bayarlah. Sekarang, dengarkan aku. Mungkin kamu sedang menonton ini sekarang, dan jauh di lubuk hatimu, kamu sedang berjuang. Mungkin bukan hanya satu hal, mungkin semuanya terasa berat. Uangmu menipis, pikiranmu lelah, kesehatanmu tidak baik, hubunganmu berantakan, dan kamu hanya mencoba bertahan hidup. Mungkin tidak ada yang tahu seberapa besar kamu terluka. Mungkin kamu berpura-pura tersenyum di luar, tapi menangis setiap malam di dalam hatimu. Mungkin kamu merasa gagal, seolah tidak ada yang berhasil. Kamu berpikir, kapan semuanya akan membaik? Izinkan aku mengatakan ini kepadamu, sebagai kakakmu, sebagai seseorang yang telah berjalan melewati api dan melihat orang lain bangkit dari abunya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak mengatakan itu untuk memberimu harapan palsu. Aku mengatakan itu karena aku telah melihatnya. Selalu ada cahaya di ujung terowongan. Mungkin itu terowongan yang panjang, mungkin gelap, mungkin terasa tak berujung. Tapi ada cahaya. Kamu hanya tidak boleh berhenti berjalan. Tidak peduli seberapa hancur perasaanmu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kamu belum selesai. Ada lebih banyak lagi dalam ceritamu. Lebih banyak lagi dalam masa depanmu. Lebih banyak lagi di dalam dirimu daripada yang pernah kamu bayangkan. Hari-hari terburukmu bukanlah akhir. Mereka adalah awal dari versi dirimu yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih perkasa. Dan aku ingin kamu mendengarku sekarang. Jika kamu tidak punya impian, temukanlah. Kamu tidak butuh rencana sempurna. Kamu hanya butuh impian yang membuatmu merasa hidup, alasan untuk bangun, sesuatu untuk diperjuangkan. Setelah kamu memiliki impian itu, lindungi, kejarlah, bangunlah dengan tangan kosongmu. Belajarlah setiap hari, tumbuhlah setiap hari, bekerjalah keras bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Terobsesilah dengan pengetahuan, dengan disiplin, dengan misimu. Jangan buang waktu memikirkan apa yang salah dengan dunia. Fokus pada apa yang benar di dalam dirimu. Dan jangan pernah lupakan ini. Kamu tidak tahu apa yang mampu kamu lakukan. Kamu pikir kamu lemah? Kamu tidak. Kamu pikir kamu tertinggal? Kamu baru saja pemanasan. Kamu pikir sudah terlambat? Tidak. Kamu pikir nobody believes in you? Aku percaya padamu. Kamu perkasa melebihi imajinasimu. Kamu bukan hanya manusia. Kamu adalah badai yang menunggu untuk bangkit. Dan ketika kamu akhirnya bangkit, dunia akan melihatmu dengan terkejut dan berkata, "Dari mana orang ini berasal?
dan kamu akan berkata, "Aku datang dari api, aku datang dari rasa sakit, aku datang dari titik terendah, dan aku berhasil." Jadi sekarang, angkat hatimu, perbaiki posturmu, bersihkan air matamu, dan mulailah berjalan lagi, karena masa depanmu menunggu, kehebatanmu menunggu, impianmu menunggu, dan saatnya untuk mendapatkannya. Terima kasih telah menonton video ini. Ambil tindakan hari ini, bukan besok. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat.